Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo, saya Angel Christian Sulangi dengan nomor NIM 28922 dari Prodi Manajemen. Saat ini saya akan melakukan performance test sebagai bentuk tugas nilai UTS saya dalam bentuk video presentasi dengan judul materi yang sudah diberikan oleh dosen kami yaitu Ibu Wina dan dalam mata kuliah manajemen logistik. Jadi mari langsung saja kita masuk ke dalam materi saat ini. Pengertian tentang apa itu definisi dari logistik, yaitu logistik adalah dalam definisi lama merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dari tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. The Council of Logistic Management atau tanda kurung CLM mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut. Logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, juga mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ronald H. Bellu 1992. Definisi ini menitikberatkan kepada dua hal, yaitu yang pertama menitikberatkan kepada proses pergerakan fisik barang, lalu yang kedua para ahli logistik yang terhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya sendiri. Dengan kata lain, pengertian tentang logistik adalah bisnis logistik adalah bisnis yang bergerak di bidang manajemen perpindahan barang yang berasal dari satu titik menuju titik akhir, yaitu konsumen atau titik konsumsi guna untuk memenuhi permintaan tertentu. Bisnis logistik menjadi salah satu sektor yang cukup tinggi pertumbuhannya dengan tujuan logistiknya adalah untuk memenuhi kebutuhan distribusi secara tepat, waktu, dan hemat biaya. Pada awalnya, logistik memainkan peran penting dalam memindahkan personel, peralatan, dan barang militer. Lalu, istilah saat ini sudah lebih umum digunakan dalam konteks memindahkan barang komersial dalam rantai pasokan. Pihak yang melakukannya biasanya adalah perusahaan yang berspesialisasi di dalam logistik. Lalu, pengertian tentang logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, juga produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang selama ini. Namun, bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan juga penyimpanan atau move and storage activity. Lalu ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga kepada para pelanggan. Seperti di skema aliran material komoditas teh, contohnya ada lampirannya. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama yaitu semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik, dan proses pengolahannya disebut manajemen material. Lalu proses yang kedua yaitu setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik.
sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound and outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan kecuali pada kegiatan inbound-nya terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Lalu, pengertian tentang logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, juga produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan oleh orang-orang selama ini. Namun, bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan juga penyimpanan atau move and store activity. Lalu, ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah merupakan kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga kepada para pelanggan. Seperti di skema aliran material komoditas teh, contohnya ada lampirannya. Secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari dua proses besar. Yang pertama yaitu semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik, dan proses pengolahannya disebut manajemen material. Lalu proses yang kedua yaitu setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound and outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan kecuali pada kegiatan inbound-nya terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Lalu juga kita mempelajari aktivitas kunci. Jadi ada yang pertama, standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan 3 poin, yaitu keinginan dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. Lalu poin yang kedua, merespon pelanggan untuk dilayani, dan yang ketiga, tingkat pelayanan kepada pelanggan. Aktivitas berikutnya yaitu transportasi, ada memilih moda dan pelayanan transport, ada konsolidasi angkutan, juga ada rute angkutan, jadwal kendaraan, pemilihan perlengkapan, lalu pemrosesan keluhan, audit tarif angkutan. Yang ketiga ada namanya manajemen persediaan, yaitu meliputi kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi, peramalan penjualan jangka pendek, bauran produk pada titik simpan, jumlah ukuran dan lokasi titik simpan, juga ada namanya just in time, strategi dorong dan tarik. Lalu ada lagi juga yang namanya aktivitas pemrosesan pesanan. Nah, isinya apa aja? Ada prosedur interface antara penjualan dengan persediaan, lalu ada metode penyampaian informasi pesanan, juga aturan pemesanan. Yang kelima ada namanya kegiatan pendukung, yaitu ada pergudangan. Di dalam pergudangan ada namanya menentukan luas dan volume gudang, tata letak stoknya, konfigurasi gudang, penempatan stok. Juga ada namanya penanganan material, yaitu pemilihan perlengkapan, kebijakan penggantian perlengkapan, prosedur order picking, juga penyimpanan stok. Lalu ada juga kegiatan pembelian, isinya ada apa aja, yaitu pemilihan sumber pasokan,
menentukan saat pembelian juga jumlah pembelian. Ada juga namanya kemasan pelindung yang dirancang untuk penanganan penyimpanan, juga melindungi barang agar tidak rusak dan hilang. Juga ada namanya kerjasama dengan bagian produksi untuk apa, yaitu menentukan jumlah agregat, juga urutan dan waktu produksi. Jadi intinya standar pelayanan kepada pelanggan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam respon harapan pelanggan, supaya masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan pada tingkat pelayanan berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batas yang wajar. Lalu kita membahas tentang logistik bisnis di dalam perusahaan. Fungsi pemasaran kegiatan yang berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi ini yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, juga pembelian. Suatu produk yang dihasilkan pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang baik dan tangguh. Berikut adalah jenis-jenis perusahaan logistik. Yang pertama ada perusahaan pengangkutan. Perusahaan angkutan adalah istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan bisnis yang berfokus pada pemindahan barang atau kargo dari suatu tempat ke tempat lain. Beberapa perusahaan angkutan mungkin mengkhususkan diri dalam pengiriman internasional, sementara yang lainnya hanya akan mengirimkan barang domestik di dalam negeri. Lalu yang kedua itu ada namanya freight forwarder. Tujuan dari freight forwarder adalah untuk menemukan cara yang paling efisien dan terjangkau untuk memindahkan produk. Jenis perusahaan logistik ini sebenarnya tidak memindahkan barang. Sebaliknya, mereka bekerja sama dengan cara berbagai perusahaan angkutan untuk mengatur dan menegosiasikan pengangkutan barang. Freight forwarder sering digunakan saat memindahkan produk secara internasional. Yang ketiga, perusahaan penyedia jasa transportasi atau carrier. Tidak seperti freight forwarder dan forwarder, carrier akan menangani pengiriman barang secara langsung. Carrier menghasilkan uang dengan memindahkan produk ke seluruh titik. Perusahaan truk, layanan kereta api, angkutan laut, dan angkutan udara adalah contoh dari carrier. Yang keempat ada namanya penyedia logistik pihak ketiga atau 3PL. Penyedia logistik pihak ketiga menyediakan logistik yang dialihdayakan untuk semua atau sebagian fungsi logistik rantai pasokan suatu bisnis, layanan, dan kedalaman yang dapat diintegrasikan oleh 3PL ke dalam rantai pasokan Anda akan bervariasi. Lalu mengapa bisnis perlu bermitra dengan perusahaan logistik? Bermitra dengan perusahaan logistik profesional menawarkan banyak manfaat, yaitu termasuk pergudangan dan penyimpanan. Untuk banyak bisnis, mereka akan membutuhkan tempat untuk menyimpan barang-barang mereka sebelum dipindahkan dengan transportasi. Jika Anda adalah bisnis e-commerce, Anda memerlukan tempat untuk menyimpan stok Anda sebelum dapat dikirim kepada pelanggan. Yang kedua, pengiriman dan transportasi. Ini mungkin alasan utama untuk bekerja dengan perusahaan logistik. Dan pasti yang paling terkenal, jasa logistik menawarkan pengiriman dan transportasi sebagai salah satu layanan utama mereka. Artinya, jika Anda perlu memindahkan barang, jasa, dan atau informasi dari satu tempat ke tempat lain, tidak peduli jaraknya, mereka dapat melakukan pekerjaan ini untuk Anda. Dan yang ketiga,
teknologi. Perusahaan logistik memiliki akses ke teknologi canggih untuk mendigitalkan rantai pasokan dan pada akhirnya mendorong efisiensi. Demikian presentasi singkat dari saya. Kiranya presentasi ini dapat memberikan nilai yang baik untuk saya di dalam penilaian UTS ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.